Selamat datang di channel YouTube Epping Indonesian Congregation at St. Albans, di Epping di kota Sydney, di Australia. Nama saya Pastor Kian Holik, pastor di Epic. Di channel ini Anda bisa mendengarkan khotbah-khotbah Alkitabiah berdasarkan Injil Yesus Kristus. Selamat menikmati dan jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Tuhan memberkati. Apabila ada pertanyaan, silakan hubungi kami di IG atau di FB at epic.stalbans. Kiranya Tuhan memberkati. Selamat pagi, saudara. Kita akan terus melihat dari 1 Petrus, dan sekarang kita masuk ke dalam pasal yang kedua. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami baca, di dalam bahasa yang kami boleh mengerti, bisa mengerti, dan juga di dalam tutur kata yang sebentar lagi juga kami akan dengar. Biarlah kiranya ya Bapa, Engkau boleh ada di tengah-tengah kami ya Tuhan, dan berbicara kepada kami. Terima kasih buat kebenaran ini yang boleh kami pegang di dalam hidup kami, sehingga apapun yang kami hadapi di dalam hidup ini, kami tahu ya Tuhan, firman Tuhan itu kekal, tidak berubah, dan firman Tuhan itulah yang menjadi pegangan dan pengharapan kami yang kokoh. Kami bersyukur, dan kami ingin menyerahkan waktu ke depan di dalam perenungan kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan, Kau boleh singkirkan semua gangguan yang ada, dan biarlah kiranya Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu di dalam Roh-Mu. Kami bersyukur dan menyerahkan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya yakin kita semua pernah pergi ke luar negeri. Kalian ada di luar negeri, di luar Indonesia, ya sudah pasti pernah pergi ke luar negeri. Tetapi kalau misalnya yang saya maksud pergi ke luar negeri itu adalah ke negara yang mungkin itu tidak familiar. Jadi saya bukan bicara di Indonesia, saya bukan bicara di Australia, tetapi negara yang mungkin baru, saudara-saudara. Oke? Dan kita mungkin pernah pergi ke negara-negara itu dan kita melihat hal-hal yang menurut kita aneh. Kok ternyata praktisnya seperti ini ya di negara ini. Dan terutama mungkin yang bisa kita lihat membandingkan keduanya ialah ketika kita melihat terjemahan yang ada di dalam negara-negara yang sangat unik, saudara-saudara. Jadi contohnya seperti ini begitu ya. Saudara-saudara, saya nggak tahu yang bisa bahasa Mandarin ini artinya apa sebetulnya, tetapi saya yakin bukan yang dimaksud bukan landslide begitu loh, saudara-saudara. Karena landslide itu adalah longsor begitu ya maksudnya ya. Tetapi yang dimaksud ini adalah orang bisa jatuh karena apa kira-kira? Kepleset, betul. Kepleset karena apa? Karena mungkin baru dipel lantainya atau seperti demikian, ya. Kelihatannya seperti itu. Atau contohnya yang berikutnya seperti ini, saudara-saudara, ya. Jadi sebetulnya ini bukannya diaper exchange, ya, tetapi ini maksudnya untuk diaper changing begitu loh jadinya. Jadi bukannya tuker-tukeran diaper antara satu ibu dengan yang lainnya atau satu anak dengan yang lainnya, tetapi maksudnya ini adalah untuk tukar diaper, untuk ganti diaper begitu. Atau seperti ini saudara-saudara di Indonesia yang katanya mau agak ke bahasa Inggrisan begitu ya. Ruang data itu menjadi date room begitu saudara-saudara. Oke. Nah, tentunya ketika kita membaca hal-hal ini atau kita melihat hal-hal ini kita tahu bahwa oh kita ada di tempat asing nih kelihatannya. Kita ada di tempat asing yang lain daripada seperti biasanya. Pada saat ini orang banyak menggunakan kata-kata yang sama tetapi dengan arti atau pengertian yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang mereka mau. Contohnya misalnya saudara-saudara pernikahan atau marriage begitu ya. Di dalam kamus Oxford sekarang saudara-saudara sudah berbeda definisinya. Dan dikatakan apa di kamus Oxford ini? The legally or formally recognized union of two people. Dia nggak sebut laki-laki dan perempuan. Tetapi two people as partners, dia nggak sebut juga ini adalah di dalam holy matrimony atau di dalam pemberkatan gereja, tetapi as partner in a personal relationship. Menarik ya, orang pakai kata pernikahan, tetapi artinya beda. Yang saya ngerti bukan seperti ini. Atau mungkin di dalam satu kamus lagi, yang namanya Macmillan Dictionary, dia mengatakan apa?
Bahwa pernikahan itu adalah the relationship between two people who are husband and wife, masih mending, saudara-saudara. Or a similar relationship, dia katakan, between people of the same sex. Ini jelas sekali mengarahnya kemana. Sama loh, pakai kata pernikahan. Tetapi artinya beda, saudara-saudara. Nah, hal ini tentunya kita melihat sangat bertentangan. Definisi ini sangat bertentangan dengan apa yang menjadi definisi daripada Alkitab, yaitu bagaimana pernikahan itu adalah hubungan yang eksklusif antara laki-laki dan perempuan yang dirancang untuk seumur hidup dan dirancang untuk memuliakan Allah. Jadi berbeda sekali, saudara-saudara. Katanya sama, pernikahan, tetapi maknanya beda. Ketika saudara adalah seorang pengikut Kristus, apa artinya bagi saudara? Apa artinya yang dilihat oleh orang lain? Apa artinya yang mungkin diperhatikan atau dilihat dari Alkitab sendiri? Saudara, kita orang Indonesia yang ada di Australia itu, kita ada di dalam dunia yang berbeda. Karena apa? Karena buat orang Australia jelas mukanya lain dengan orang Australia yang lainnya, bahasanya lain, saudara-saudara, jelas beda. Tetapi kalau saya bilang bahwa kita adalah orang-orang yang memang seharusnya beda. Jadi saudara-saudara nggak perlu ada di Australia untuk tampil beda. Saudara nggak perlu ada di luar negeri untuk tampil beda. Tetapi saudara itu sebetulnya adalah memang beda. Karena apa? Karena dari minggu lalu kita belajar bahwa orang Kristen itu adalah sebetulnya pendatang. Alien. Saudara-saudara. Kalau saudara dengar kata alien, mungkin yang keluar di benak saudara adalah ada seperti ini. Begitu loh, alien. Ya. Nah, saudara-saudara, dulu ketika saya dan Cilisa kita tinggal di Amerika, kita itu sebagai pendatang kita disebut sebagai alien, saudara-saudara. Alien. Karena apa? Karena kita maksudnya pendatang. Jadi mungkin buat orang-orang yang ada di Amerika, kita mungkin dianggapnya punya dua antena seperti ini, begitu loh. Tetapi enggak, saudara-saudara. Tetapi apa? Tetapi kita itu adalah memang orang-orang asing. Orang Kristen itu adalah alien. Orang Kristen itu adalah orang asing. Dan kita dipanggil demikian karena apa? Kata Rasul Petrus minggu lalu, bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Dan kita punya prioritas yang lain, kita punya tujuan yang lain, kita punya tujuan yang berbeda. Dan ini termasuk bukan hanya hal-hal yang berhubungan dengan hari Minggu, tetapi hal-hal yang berhubungan dengan sehari-hari. Petrus di sini melanjutkan, kalau misalnya minggu lalu dia bicara mengenai identitas kita yang berubah, minggu ini, saudara-saudara, di dalam bacaan yang tadi kita baca, dia jelaskan di dalam hal-hal yang sangat praktis. Apa artinya dengan orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, yang memang berbeda dengan orang yang lain yang ada di dalam dunia. Dan khususnya, dia bicara kepada banyak budak, banyak pekerja, yang adalah mungkin mayoritas daripada orang-orang yang dia tulis surat ini, dan dia bicara secara praktis. Apa artinya menjadi pengikut Kristus di dalam konteks sehari-hari. Kita akan lihat, ada dua hal yang akan kita lihat. Yang pertama, saudara-saudara, ialah bagaimana identitas sebagai pengikut Kristus. Perhatikan ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Nah, background ini, saudara-saudara, kita harus lihat pertama-tama di ayatnya yang ke-9 yang kita lihat minggu lalu. Di ayatnya yang ke-9 dikatakan apa? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Perhatikan ya. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah. Untuk apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi dengan kata lain, status kita adalah status orang-orang yang memang beda. Kita itu adalah orang-orang yang terpilih, dikatakan oleh Rasul Petrus. Imamat yang rajani, jadi kita punya status ningrat, saudara-saudara. Darahnya biru, begitu. Kalau misalnya di black, mungkin biru keluarnya, saudara-saudara. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Jadi status kita adalah status yang elevated. Status yang lebih tinggi daripada orang-orang yang lainnya. Tetapi, perhatikan ayat 11 yang tadi kita baca. Ada di layar. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa,
Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari apa? Perbuatan-perbuatanmu yang baik, dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat kita. Jadi ayat ini adalah ayat yang ditulis kurang lebih 2000 tahun yang lalu oleh Rasul Petrus. Dan luar biasanya, ayat-ayat ini masih relevan sampai sekarang. Begitu. Ya. Saudara, kalau misalnya saudara lihat tren dari misalnya baju, fashion, dan lain sebagainya, itu trennya itu biasanya berputar ya, betul nggak? Dari dulu, saudara-saudara mungkin yang celananya itu besar bawahnya, sekarang ini celananya kecil bawahnya, begitu loh, oke? Ya, tetapi sekarang ini jadi besar lagi, oke? Kalau misalnya kita lihat, itu trennya itu berputar. Tetapi, saudara-saudara, pesan daripada Rasul Petrus bahwa kita adalah orang-orang yang merupakan orang-orang pendatang dan perantau yang harus menjauhkan diri dari keinginan daging dan lain sebagainya, itu adalah pesan yang masih relevan saat ini. 2000 tahun loh, saudara-saudara. Jadi pertanyaannya ialah, siapa kita? Kata Rasul Petrus siapa? Pendatang. Perantau. Mau kita tinggal di Australia, mau kita tinggal di Indonesia, kalau misalnya kita adalah seorang pengikut Kristus, kita adalah perantau. Kita adalah alien. Kita adalah orang asing. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, sebagai orang asing? Dan menurut Petrus, satu ciri yang berbeda dari kita sebagai orang Kristen dibandingkan dengan dunia, ialah karena kita itu adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Allah, saudara-saudara. Coba saya tanya kepada saudara, kalau misalnya saudara pergi ke Circular K dan lihat sekumpulan orang ini, apa yang menjadi kesan saudara? Kalau ditanya, dari mana orang ini? Coba ya bicara dengan orang sebelahnya ya, oke? Jadi coba bicara dengan orang sebelahnya. Kalau misalnya pergi ke Circular K di dekat Sydney Opera House dan ketemu sekumpulan orang ini, apa kesan kalian? Oke, saya kasih waktu 30 detik. Siswa. Coba perhatikan dari pakaiannya, betul. Dari bicaranya. Johan kelihatannya sering lihat ya. Menurut Johan bagaimana Johan? Kalau misalnya lihat orang seperti ini seperti apa? Karena kalau di negara lain pakai bendera-bendera ya. Ya, mungkin ya. Kenapa saudara-saudara kita bisa tahu kalau misalnya ini yang pasti orang-orang ini bukan yang pasti orang-orang ini bukan orang lokal. Betul nggak? Orang-orang ini bukan orang lokal. Taunya dari mana saudara-saudara? Ya, taunya lagi dari mana? Hah? Dari pakaiannya mungkin, dari gaya bicaranya, atau mungkin juga pakai bendera seperti itu, kata Johan, begitu ya. Saudara-saudara, dari apa? Dari kebiasaan yang beda. Dan Rasul Petrus katakan, kita sebagai pengikut Kristus ada di dalam dunia ini, kita harus berbeda. Kita harus berbeda. Bukan berarti hidup di luar dunia ini, tetapi hidup tetap ada di dalam dunia ini, bukan mengasingkan diri dari dunia ini, tetapi tetap ada di dalam dunia ini, tetapi hidup kita harus berbeda. Jadi di ayat 11 sampai ayat yang ke-12, dia jelaskan bahwa hidup kita itu adalah hidup yang harus berbeda dengan orang lain. Perbedaannya seperti apa nanti kita lihat. Di dalam bahasa Inggris ada yang namanya kata itu, kata dalam bahasa Inggris yang disebut sebagai oksimoron. Sudah saya pernah dengar nggak? Oksimoron. Ya. Oksimoron itu artinya apa sih sebetulnya? Apa artinya? Kalau disebut, oh itu oksimoron. Apa artinya? Berlawanan, betul. Berlawanan. Jadi, saudara-saudara, oksimoron itu sebetulnya dari dalam bahasa Yunani asalnya, saudara-saudara, yang artinya itu secara literal itu adalah artinya tajam tumpul. Tajam tumpul. Ya, perhatikan, sharp, tajam, dan blunt, tumpul, saudara-saudara. Jadi, di dalam bahasa Indonesia kita sering sebut ya, pasang, surut, pahit, manis,
asam garam mungkin saudara-saudara seperti itu, ya. Tapi pertanyaannya ialah bagaimana ini bisa terjadi? Ingat loh, Petrus katakan di ayatnya yang ke-9 bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki apa? Elevated status. Kita adalah orang-orang yang bebas. Kita adalah orang-orang yang telah dipilih. Jadi dengan kata lain, kita adalah orang-orang yang seharusnya punya kebebasan. Tapi, kata Rasul Petrus apa? Ingat, kebebasan kamu itu bukan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kamu tetap harus berbeda dengan dunia ini, kamu tetap harus berbuat baik bagi dunia ini. Yang kedua, saudara-saudara, kita akan belajar pada hari ini mengenai apa artinya tunduk. Karena kata tunduk ini adalah kata yang beberapa kali diucapkan oleh Rasul Petrus di dalam bagian di ayat 13 hingga ayatnya yang ke-25. Bagaimana kita tunduk? Dan tunduk itu adalah bukan hanya semata-mata karena ini adalah hal yang moral, yang baik, tetapi tunduk karena kita mengikuti teladan Kristus. Kembali kepada ayatnya yang ke-9. Di ayat yang ke-9 yang tadi kita lihat, kita melihat gambaran tentang siapa orang Kristen. Betul nggak? Umat pilihan, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat milik Allah. Dan kita melihat ini adalah sebuah hak istimewa. Ini adalah sebuah kekuatan. Tetapi Petrus juga katakan kepada orang-orang yang membaca suratnya, jangan salah mengerti. Cara hidup kalian, perhatikan, ialah cara hidup yang seharusnya tetap berbeda. Dan dia bicara mengenai tunduk. Perhatikan ayat 13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Perhatikan ayat 13. Apa yang dia katakan? Tunduklah kepada apa? Kepada apa? Kepada semua lembaga manusia. Jadi tidak peduli apa otoritasnya, besar kecil di dalam semua bidang kehidupan, dia katakan apa? Tunduk. Entah itu adalah kepada anggota parlemen, kepada polisi, kepada parking ranger. Saudara-saudara, mungkin saudara sebel dengan parking ranger yang ada di Eastwood atau di Epping. Karena apa? Karena baru juga lewat 2 menit, tapi langsung dikasih tiket gitu mungkin mobilnya. Tunduk, saudara-saudara, kepada penjaga library. Tunduk kepada orang yang jaga kolam renang, pengatur lalu lintas, polisi lalu lintas, petugas bea cukai, saudara-saudara. Dan tetapi lakukanlah, kata Rasul Petrus, ini semua karena apa? Karena apa? Dia katakan, lakukanlah ini semua adalah bukan karena takut didenda. Karena parkir sembarangan. Tetapi karena apa? Karena Tuhan. Perhatikan ayat 13. Karena kita ingin melayani dia. Karena dia adalah Tuhan yang utama, the ultimate master, dan dia melihat semuanya, saudara-saudara. Jadi dia bukan cuma melihat tindakan kita yang taat atau tunduk, tetapi dia lihat hati kita. Sikapnya bukan hanya sekedar sikap, tetapi juga pikiran kita. Dan dialah sebetulnya adalah master atau tuan kita yang nomor 1 di atas segalanya. Dan karena dia adalah tuan kita nomor 1, maka kita tunduk kepada tuan yang nomor 2 atau nomor 3 dan nomor kesekian. Dan tentunya saudara-saudara, nomor 2 ini bukan hanya sekedar nomor 2, tetapi mereka adalah orang-orang memang yang kata Rasul Petrus apa? Menghukum orang yang berbuat jahat dan menghormati orang yang berbuat baik. Jadi ciri kita untuk kita tunduk kepada penguasa dunia itu adalah bukan hanya tunduk kepada semua orang, tetapi tunduk kepada orang-orang yang memang takut akan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berbuat adil, tidak melawan nilai-nilai Tuhan sendiri atau nilai-nilai yang ada di Alkitab, dan penting sekali untuk kita tidak melawan mereka, karena kita tahu mereka sedang mempraktekkan nilai-nilai Alkitab atau nilai-nilai surgawi yang mereka lakukan di dalam dunia ini. Jadi beda ya, beda dengan misalnya kita tunduk kepada, apakah kita tunduk kepada orang yang mengatakan jangan pergi ke gereja, contohnya. Orang tua misalnya, yang bukan Kristen.
tahu kita Kristen, dan mengatakan kamu tidak boleh pergi ke gereja hari Minggu. Apakah kita harus tunduk? Menurut saya, kita tidak harus tunduk kepada orang-orang itu, karena orang-orang itu sedang tidak mempraktekkan nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai Tuhan. Kepada mereka yang mempraktekkan nilai-nilai Alkitab, nilai-nilai surgawi ini, kita perlu tunduk. Bagaimana praktisnya? Rasul Petrus melanjutkan di sini. Ayat 15, perhatikan, ada di layar. Sebab inilah kehendak Tuhan, supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi tunduk ini, yang tadi dia bicara itu diterjemahkan di dalam apa ini secara praktek? Berbuat baik. Dan luar biasa saudara-saudara, perbuatan baik adalah sebuah kesaksian bagi Kristus yang seringkali sebetulnya lebih efektif daripada kata-kata. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih powerful. Dan yang luar biasa, ini jelas dikehendaki oleh Allah. Jarang ya Alkitab bicara bahwa ini adalah kehendak Allah. Tetapi di sini jelas dia katakan berbuat baik itu adalah kehendak Allah. Jadi Rasul Petrus bicara mengenai tunduk dan berbuat baik. Contoh misalnya, kita orang Kristen, kita sulit untuk meyakinkan orang lain misalnya tentang apa yang kita percaya. Jadi kita coba misalnya dengan bagikan traktat, atau mungkin juga dengan berkata-kata, apa artinya iman kita kepada Kristus, seperti kita mungkin memakai traktat Two Ways to Live, atau memakai traktat Jembatan Kehidupan, atau mungkin baca Alkitab bersama-sama, saudara-saudara, kepada orang yang percaya. Namun ketika kita melakukan sesuatu, itu berbicara lebih sebetulnya daripada apa yang kita katakan. Jadi bukannya berarti bahwa kita tidak perlu mengatakan, tetapi kita perlu mengatakan dan melakukan perbuatan baik ini, saudara-saudara. Jadi dikatakan oleh Rasul Petrus bahwa kerajaan Tuhan itu akan diperluas ketika umatnya berbuat baik. Ketika kata-kata dan tindakan berjalan bersama-sama. Dan memang harusnya berjalan bersama-sama, saudara-saudara. Bukan yang satu lebih penting daripada yang lain. Dan dia praktekkan lagi, dia katakan lagi di dalam hal-hal yang praktis, khususnya kepada budak. Ya, perhatikan ayat 18. Kita melihat bagaimana kehendak Allah itu terjadi kepada budak yang pada waktu itu menjadi Kristen. Dan saya rasa ini berbicara kepada kita semua, karena saya yakin kita semua di sini adalah budak. Ada yang bos nggak di sini? Nggak ada ya yang bos ya, betul nggak? Rata-rata kita di sini adalah budak. Maksud saya budak itu adalah kita di bawah orang yang berkuasa atas kita. Jadi ini applicable nih, dengarkan nih, ayat 18. Perhatikan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus tanggung. Jadi, nggak heran mereka juga harus tunduk pada waktu itu kepada majikannya. Tetapi kata Rasul Petrus bukan hanya tunduk kepada yang baik, tetapi juga kepada yang apa? Yang bengis. Apa artinya bengis? Yang kasar, yang mungkin tidak takut akan Allah, yang semena-mena, saudara-saudara. Jadi bukan hanya sekedar tunduk karena terpaksa dengan sikap menggerutu, atau sikap kesal, atau sikap mungkin tidak peduli dan lain sebagainya, tetapi tunduk dengan rasa hormat. Dan kata hormat ini adalah kata yang dipakai di dalam NIV, saudara-saudara, kalau saudara cek di NIV, itu adalah reverent fear, katanya. Apa artinya, saudara-saudara? Reverent fear itu bukannya berarti sekedar tunduk loh, tetapi tunduk dengan rasa hormat dan tunduk karena apa? Karena ada sesuatu yang mereka takuti atau mereka hormati. Jadi bukan hanya sekedar karena takut, tetapi karena mereka hormat. Karena mereka sedang melayani Tuhan. Jadi faktanya, dengan penuh rasa hormat atau takut itu, mentaati Tuhan yang harsh atau yang keras itu, itulah yang akan membedakan kita dengan orang Kristen dengan orang yang lain. Dan Tuhan ingin melihat perbedaan khusus ini terjadi di dalam kehidupan kita.
saudara-saudara. Ketika saudara menanggung penderitaan yang tidak seharusnya saudara tanggung, karena bos saudara harsh atau bengis. Ketika saudara diperlakukan tidak adil, semata-mata karena saudara adalah pengikut Kristus. Ketika saudara diperlakukan tidak adil karena saudara memegang kebenaran. Perhatikan apa yang dikatakan di ayat yang ke-19. Tindakan ini ketika kita tetap tunduk dan hormat, maka tindakan ini berbicara sesuatu yang sifatnya itu adalah kasih karunia. Perhatikan ayat 19. Kasih karunia. Kasih karunia itu adalah kata keselamatan, saudara-saudara. Luar biasa ya. Jadi dengan kita tunduk ketika kita diperlakukan dengan kasar atau dengan bengis, kita sebetulnya sedang berbicara hal yang berhubungan dengan keselamatan kepada orang itu. Kita sedang bersaksi kepada orang tersebut. Karena kita adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan dan bukan taat kepada manusia. Dan luar biasa, dari sisi Tuhan, saudara-saudara, Tuhan itu terkesan. Terkesan dengan orang Kristen yang menanggapi Tuhan yang tidak adil dengan cara yang saleh. Begitu loh. Tidak ada orang lain atau staf lain mungkin yang menyadarinya, tetapi Tuhan itu tahu. Tuhan memperhatikan. Dan bukan hanya memperhatikan, tetapi Tuhan terkesan, dia katakan, dengan orang Kristen yang harus menderita. Contohnya, di dalam sebuah perusahaan yang menyuruh dia untuk dia melakukan sesuatu yang jelas-jelas itu berlawanan dengan firman Tuhan, dan dia pada akhirnya tidak lakukan itu, dan dia pada akhirnya mungkin dikurangi jam pekerjaannya, atau mungkin diturunkan jabatannya, Tuhan memperhatikan dan terkesan kepada perbuatan-perbuatan itu. Luar biasa ya. Kita seringkali mengeluh dan kita katakan bahwa, ya, ini terjadi begitu aja sepertinya nggak ada yang lihat juga saya melakukan itu. Lalu why? Kenapa saya harus melakukan itu? Kenapa saya harus tetap berpegang kepada kebenaran? Tetapi yang luar biasa, saudara-saudara, Tuhan itu tahu. Dan dia melihat. Dan dia terkesan akan apa yang kita lakukan, saudara-saudara. Ketika kita harus menderita contohnya. Di dalam keluarga yang mengisolasi kita karena kita adalah seorang pengikut Kristus. Mungkin nggak ada orang lain yang lihat. Nggak ada orang lain yang peduli. Tetapi Allah adalah Allah yang terkesan dengan perbuatanmu itu. Oke? Contoh bagi kita mudah sekali untuk kita mengeluh, bukan? Untuk kita komplain, untuk kita menggerutu mungkin karena ketidakadilan di tempat kerja kita. Ini adalah topik yang umum biasanya. Kalau misalnya orang lagi lunch dan lain sebagainya di tempat kerja untuk komplain. Karena apa? Karena beban yang begitu berat. Begitu loh. Karena bos yang mungkin tidak mau mengerti atas apa yang menjadi tuntutannya. Bagaimana kita menghadapi penderitaan yang tidak adil itu? Apakah kita tetap menghormati bos kita? Apakah kita tetap sabar menjalaninya? Apakah kita melakukan pekerjaan kita tetap dengan setia? Contohnya, bukan untuk dilihat oleh orang lain, tetapi ialah karena kita tahu bahwa kita ingin memuliakan Allah. Tuhan pay attention, saudara-saudara, dengan apa yang kita lakukan ini. Ketika kita tunduk dengan rasa hormat kepada Tuhan kita. Tetapi jangan salah ya, Petrus tidak berpikir bahwa kita sebagai pegawai atau sebagai budak, kita bebas, saudara-saudara. Karena memang pada nyatanya juga kita tidak bebas. Walaupun sepenuhnya free sebagai orang yang mungkin diselamatkan, saudara-saudara, tetapi tetap kita ada batas. Jadi kita bebas, tetapi kita tetap harus tahu batasnya, saudara-saudara. Alkitab mengajarkan bahwa keterbatasan itu adalah sebuah rasa kita untuk kita tunduk pada seorang master. Kalau saudara mengatakan bahwa saya nggak mau dibatasi, saya nggak mau pergi ke gereja, saya nggak mau melakukan hal-hal yang sesuai dengan Alkitab, saya kepingin bebas, begitu loh. Tetapi sebetulnya ketika saudara bebas itu sebetulnya adalah sebuah perbudakan. Karena apa? Karena di dalam kebebasan itu, saudara dipanggil pada akhirnya untuk apa? Untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan daging saudara. Dan itu sebetulnya adalah perbudakan. Orang Kristen adalah orang yang telah dibebaskan. Dan kita adalah orang-orang
yang dapat memilih kehidupan yang saleh, kehidupan yang taat, kehidupan yang takut akan Tuhan, dan kehidupan ini adalah kehidupan yang mengasihi, yang tunduk kepada Tuhan dan juga kepada penguasa-penguasa yang ada di dalam dunia, saudara-saudara. Jadi kita ini adalah orang-orang yang bebas, tetapi kita adalah bebas untuk melayani. Perhatikan ayat 16. Hiduplah sebagai orang merdeka, bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi sekali lagi, kebebasan Kristen itu adalah berarti kita harus memilih untuk hidup sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi batasan Tuhan, dan Tuhan itu menjadi parameter kita. Saya yakin, nggak tahu, dulu ketika saudara, next slide, ketika saudara besar, itu saudara tahu ini? Siapa ini? Thomas, saudara-saudara. Thomas the Tank Engine. Ya. Jadi ada ceritanya, saudara-saudara, ini kalau nggak salah basisnya Inggris ya, kalau nggak salah ya, komik Inggris begitu loh, atau cerita anak-anak dari Inggris. Jadi Thomas itu adalah tank engine yang dia katakan itu dia bebas pergi kemana aja. Begitu loh. Dan dia senang sekali dia pergi kemana aja, saudara-saudara. Tetapi yang luar biasa, bagi Thomas, selama dia pergi kemana saja, asal apa? Dia ada di dalam relnya, he's going to be okay. Ada ceritanya loh, di mana pada waktu itu, dia itu keluar rel. Keluar rel gitu loh, di rel begitu ya, keluar relnya. Ketika dia keluar relnya, apa yang terjadi? Terguling. Betul nggak lokomotifnya? Dan dia harus diangkat dan harus ditarik dan dikembalikan kembali kepada relnya. Inilah dia yang namanya kebebasan sejati. Kebebasan sejati berarti saudara bebas memang mau pergi kemana saja, tetapi tetap harus ada di dalam relnya. Relnya yang dapat ditemukan di dalam takut akan Tuhan dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertanyaannya ialah bagaimana caranya kita hidup sebagai budak yang merdeka, saudara-saudara. Perhatikan ayat 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, dan hormatilah raja. Sebenarnya ini adalah hal-hal yang nggak begitu rumit, saudara-saudara. Ini adalah ringkasan sebetulnya daripada hukum Yesus. Karena hukum Yesus katakan apa? Pertama-tama kasihilah Tuhan, dan kemudian kasihilah sesamamu. Begitu. Jadi dengan kata lain, ketika kita mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, ketika kita menghormati Tuhan dengan seluruh kehidupan kita, maka kita juga mau tidak mau harus mengasihi atau menghormati orang lain yang ada di sekitar kita, saudara-saudara. Perhatikan ya di sini ya. Kasih khusus dikatakan kepada orang-orang yang percaya dan kemudian juga kepada orang-orang yang lain. Jadi ada prioritas. Kasih khusus kepada orang-orang yang percaya, saudara-saudaramu, dia katakan, umat Tuhan, dan juga kasih kepada manusia, saudara-saudara. Jadi dengan kata lain, hormat karena kita percaya kepada Allah. Hormat karena kita takut akan Dia. Jadi ada pilihan yang harus kita ambil untuk kita menyenangkan Tuhan dan kemudian menyenangkan manusia. Semakin banyak orang Kristen yang menghadapi tantangan seperti ini, jadi kita jangan pikir bahwa tantangan ini hanya terjadi di Indonesia. Kalau nanti saya pulang, baru saya menghadapi tantangan ini. Tetapi juga di sini loh, di Australia pada saat ini. Ada banyak orang yang dihadapi tantangan, apakah mereka tetap mengasihi Tuhan as the first priority, dan baru mengasihi manusia, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia di mana kita ditantang oleh Allah, apakah kita adalah orang-orang yang sudah menghormati Allah, apakah kita adalah orang-orang yang sudah menghormati penguasa yang ada di dalam kehidupan kita. Dan Petrus berbicara hal ini bukan hal yang baru sebetulnya. Karena apa? Karena Yesus pernah berbicara di Lukas pasal yang ke-12. Ya, ada di layar, aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. The first and foremost, takutilah kepada Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Jadi kita harus takut kepada Tuhan dulu. Dan kemudian kita akan takut juga kepada manusia.
Di dalam kasus-kasus di Indonesia ketika kita diminta mungkin oleh bos kita untuk kita mengubah laporan keuangan atau membuat laporan keuangan yang kedua, saudara-saudara. Supaya apa? Supaya perusahaannya mungkin nggak bayar pajak sebanyak dengan laporan yang seharusnya. Apa yang kita akan lakukan? Ketika kita mungkin diberikan kebebasan untuk memeras orang lain atau melayani orang, karena ini sebetulnya adalah yang harus kita lakukan sebagai pegawai pemerintah. Apa yang akan kita lakukan? Ketika kita harus bicara kebenaran di tempat kerja kita, saudara-saudara. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan bicara kebenaran atau tidak? Ini adalah hal yang memang sulit, saudara-saudara. Tetapi apa? Tetapi ini akan menjadi semakin sulit, kata Yesus, di masa yang akan datang. Jadi jangan kaget. Yesus di sini telah memprediksikannya. Dan itu semuanya adalah hal-hal yang bukan akan semakin mudah, tetapi semakin sulit. Dan dari semuanya ini, Petrus sekali lagi mengajarkan bukan hanya, ini bukan pelajaran moralistik ya. Jangan salah. Kalau kalian pikir bahwa, saya harus hormat, lessonnya adalah saya harus hormat kepada bos saya, atau penguasa saya, atau orang yang berkuasa atas saya. Ini hanya sekedar pelajaran moralistik nih, Kokian. Betul nggak? Karena apa? Karena ya, kita harus taat kepada orang-orang yang memang berkuasa atas kita. No, ini bukan pelajaran moralistik. Karena apa? Karena Rasul Petrus katakan apa di ayat 21? Sebab untuk itulah kamu dipanggil karena Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi dengan kata lain, kenapa kita melakukan ini? Adalah karena Kristus. Kenapa kita menderita? Adalah karena Kristus. Kenapa kita mau untuk berbicara kata-kata kebenaran ketika orang lain tidak berbicara kata-kata kebenaran adalah karena Kristus. Untuk itulah, untuk apa? Untuk menderita karena kebenaran. Untuk semua orang percaya kepada Kristus ketika kita melakukan hal-hal itu, saudara-saudara. Luar biasa ya. Jadi, sekali lagi, ini bukan pelajaran moralistik. Ini adalah pelajaran yang alkitabiah, yang berpusat di dalam Kristus, dan pelajaran ini adalah pelajaran karena semata-mata Allah sendiri telah melakukannya di dalam Yesus, saudara-saudara. Dia telah melakukannya dan dia telah menunjukkan apa artinya hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam takut akan Bapaknya, saudara-saudara. Hormat kepada Bapaknya. Yesus telah memikul dosa-dosa kita di ayat 24 yang tadi kita baca. Yesus telah memikul dosa-dosa kita di dalam tubuhnya, di dalam kayu salib. Supaya apa? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, kita bisa hidup untuk kebenaran. Kita dipanggil untuk hidup untuk kebenaran. Kita telah mengalami apa yang artinya hidup mati terhadap dosa. Kita telah mengalami apa yang artinya diampuni oleh Kristus, ditebus oleh Kristus. Apa yang harus kita lakukan? Hidup untuk kebenaran. Saudara-saudara. Luar biasa. Ini adalah panggilan yang diberikan kepada kita semuanya. Aplikasinya memang di dalam takut mungkin atau hormat kepada penguasa dunia. Tetapi sebetulnya kita sedang hidup untuk kebenaran ketika kita melakukannya dengan motivasi dan dengan dasar yang benar. Puji Tuhan, saudara-saudara. Petrus telah membawakan ini semuanya kepada kita dan bukan hanya sekedar teori, tetapi ini adalah sesuatu yang praktis. Dan dia memanggil kepada kita semuanya untuk hidup di dalam kebenaran dan hidup untuk kebenaran, untuk kemuliaannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga buat firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah katakan kepada kami dan apa yang Tuhan telah tulis kepada kami. Dan biarlah kiranya ya Bapa, Engkau boleh terus berbicara kepada kami ya Tuhan, lebih daripada jam ini. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur sekali lagi ya Tuhan buat firman-Mu ini. Dan kami berdoa supaya kami boleh hidup untuk kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.